Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Ayub pasal yang ke-22. Kali ini giliran Elifas menjawab Ayub. Bahkan Elifas kali ini mengucapkan kata-kata yang cukup tajam, kata-kata yang cukup keras kepada Ayub. Kalau kita baca ayat yang kelima, dia berkata seperti ini, "Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan?" Artinya, Elifas menuduh bahwa kejahatan Ayub tentulah sangat besar dan kesalahannya terus-menerus. Ayat yang ke-6, "Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat." Elifas menduga bahwa Ayub melakukan hal itu. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Lepas apakah kata-kata Elifas ini benar adanya? Karena ini masih spekulasi. Artinya adalah Elifas memberikan tuduhan, dan yang namanya tuduhan belum tentu benar. Sebab kalau kita membandingkan Ayub pasal yang pertama, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Dan orang yang saleh tidak akan melakukan tindakan semena-mena, merampas, lalu kemudian orang yang tidak berbuat baik, orang yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesamanya, dan seterusnya. Jadi sepertinya perkataan Tuhan tentang Ayub adalah orang yang saleh itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Elifas kepada Ayub, bahwa dia adalah orang fasik, orang jahat, orang yang semena-mena. Beda pandangan di sini, beda pendapat di sini. Dan tentu saja kita tidak perlu memperdebatkan apakah apa yang dikatakan Elifas ini benar adanya demikian. Justru kita memetik saja sebuah kebenaran praktis bahwa menjadi orang Kristen harusnya melakukan hal yang baik. Dan melakukan hal yang baik itu tidak hanya pasif. Maksudnya apa? Melakukan hal yang baik itu bukan hanya tidak mengganggu orang, tidak berbuat jahat kepada orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu memang hal yang baik. Tetapi Tuhan mau kita melakukan lebih daripada itu. Itu namanya kebaikan pasif. Dan kebaikan pasif adalah sebatas orang lain tidak rugi, sebatas orang lain tidak mengalami hal yang buruk karena tindakan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kebaikan aktif. Kebaikan aktif itu seperti apa? Kalau ada orang kehausan, kita memberikan dia minum. Kalau ada orang kelaparan, kita memberikan dia makan. Kalau dia orang asing, kita berikan dia tumpangan. Kalau ada janda-janda, kita memberikan sesuatu untuk menolong dia. Kalau ada yatim piatu, kita pun bisa memberkati dia. Itulah yang disebut dengan kebaikan aktif. Jadi ada kebaikan pasif dan kebaikan aktif. Yang Tuhan mau tidak hanya berhenti sampai pada kebaikan pasif, tapi Tuhan ingin kita aktif melakukan sesuatu. Tidak merugikan orang lain itu baik, tetapi jangan berhenti hanya di titik itu. Tolonglah orang lain. Tidak memeras orang lain itu baik, tapi murah hatilah kepada orang lain. Anda menangkap apa yang firman Tuhan hari ini maksudkan? Lakukan sesuatu. Jangan hanya berdiam dengan pemikiran aku sudah tidak merugikan orang lain, itu sudah baik bagiku. Ini adalah standar yang sangat-sangat sempit. Menjadi orang percaya tidak hanya kita tidak merugikan, berbuat jahat kepada orang lain, tapi kita juga harus berbuat kebaikan kepada semua orang. Tuhan berkati.